Bayangkan, Anda bangun di suatu pagi di tahun 2030. Matahari bersinar seperti biasa. Kopi masih mengepul di cangkir Anda, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ponsel Anda tidak berbunyi, tidak ada email pekerjaan, tidak ada meeting yang harus dihadiri. Karena pekerjaan Anda sudah diambil alih oleh AI. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi bagaimana nasib manusia di tahun 2030? Tonton video ini sampai habis, karena kali ini kita akan membahas kisah menarik tentang EA, sebuah teknologi yang mungkin belum banyak kamu ketahui, tapi penuh dengan kejutan. Jadi siapkan akal dan hatimu, karena apa yang akan kamu pelajari bisa membuat pikiranmu berputar. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me. Lima tahun yang lalu, kita masih berbicara tentang EA sebagai asisten, alat bantu, atau bahkan sesuatu yang jauh dari kata sempurna. Namun, siapa yang menyangka? Tahun demi tahun, EA berkembang dengan kecepatan yang tak terbendung. Perusahaan teknologi berlomba-lomba menciptakan model AI yang semakin canggih. Trump khawatir China telah berhasil mengembangkan DeepSeek yang dianggap mampu menyaingi perusahaan-perusahaan Amerika yang berada di garis depan dalam bidang teknologi, bahkan dengan biaya yang lebih efisien. Sungguh pencapaian yang mengesankan. Namun, kita juga harus bangga karena pemerintah kita telah meluncurkan teknologi yang tak kalah canggih, yaitu Coretax, sebuah proyek yang konon katanya menghabiskan biaya lebih mahal daripada pembuatan DeepSeek dan ChatGPT. Kalian bisa membayangkannya sendiri betapa canggihnya aplikasi ini. Bayangkan, sekarang, di tahun 2030, kantor-kantor yang dulu penuh dengan karyawan kini hanya dipenuhi oleh server dan algoritma. Robot menggantikan pekerja pabrik. AI menulis berita, membuat film, bahkan menjadi dokter virtual yang lebih akurat daripada manusia. Pertanyaannya, di mana posisi kita, manusia? Apakah kita masih relevan? Apakah kita masih memiliki pekerjaan? Berikut adalah 10 pekerjaan yang diperkirakan akan hilang pada tahun 2030 menurut data yang dirilis oleh Business.com. Apa saja pekerjaan yang akan lenyap? Dan lebih penting lagi, bagaimana kita bisa beradaptasi agar tetap relevan di era AI? Jangan kemana-mana, karena jawabannya ada di video ini. Nomor 1. Teller bank. Pernah antre panjang di bank hanya untuk setor atau tarik uang? Kini, dengan adanya mobile banking dan ATM pintar, profesi teller perlahan mulai ditinggalkan. Bahkan, beberapa bank sudah beralih ke sistem full digital tanpa kantor fisik. Nomor 2. Petugas pos.
siapa yang masih mengirim surat fisik di era digital ini? Dengan email, WhatsApp, dan layanan kurir modern, petugas pos semakin tersisih. Di beberapa negara, layanan ini bahkan sudah sangat jarang digunakan. Nomor 3. Kasir. Pernah coba self-checkout di supermarket? Teknologi kasir otomatis dan pembayaran digital membuat banyak toko tidak lagi membutuhkan kasir manusia. Kedepannya, semua transaksi bisa dilakukan dengan aplikasi atau sensor EA. Nomor 4. Operator Entry Data. AI kini mampu memproses data dengan lebih cepat dan akurat dibanding manusia. Pekerjaan operator entry data yang dulunya mengisi spreadsheet atau database, kini telah diambil alih oleh algoritma canggih. Nomor 5. Sekretaris dan administrasi. Dengan kemajuan teknologi, EA canggih seperti ChatGPT, Microsoft Copilot, dan Clara kini mampu mengatur jadwal, mengirim email, bahkan merangkum rapat dengan presisi tinggi. Di masa depan, apakah peran seperti sekretaris dan akuntan manusia masih relevan atau hanya akan menjadi sejarah? Nomor 6. Petani. Mungkin terdengar aneh, tapi robot pertanian dan drone kini mampu menanam, merawat, dan memanen tanaman tanpa campur tangan manusia. Ditambah dengan teknologi IoT, pertanian masa depan bisa sepenuhnya otomatis. Petani Jawa biasa memakai istilah tandur yang artinya ditata mundur. Namun dengan adanya drone ini mungkin berubah menjadi taju atau ditata maju. Nomor 7. Pekerja pabrik. Di era revolusi industri 4.0, otomatisasi semakin mendominasi sektor manufaktur. Robot industri tidak hanya mampu melakukan pekerjaan fisik seperti merakit atau mengemas produk, tetapi juga dapat mengontrol kualitas dengan lebih akurat dibanding manusia. Di beberapa pabrik modern, jumlah pekerja manusia telah berkurang drastis, digantikan oleh mesin-mesin yang dapat bekerja tanpa lelah selama 24 jam penuh. Pertanyaannya, apakah pekerja pabrik masih memiliki tempat di industri masa depan, atau semuanya akan dikuasai oleh robot? Nomor 8. Supir angkutan umum. Bayangkan naik taksi tanpa sopir atau bus yang berjalan sendiri tanpa ada orang di balik kemudi. Kedengarannya futuristik? Faktanya, teknologi kendaraan otonom sudah diuji, coba di berbagai kota besar. Perusahaan seperti Tesla, Waymo, dan bahkan Apple terus menyempurnakan mobil tanpa pengemudi yang lebih aman dan efisien dibanding manusia. Bukan hanya taksi dan bus, bahkan truk pengangkut barang pun mulai beralih ke sistem otomatis. Jika tren ini terus berkembang, apakah kita masih membutuhkan supir manusia di masa depan? Nomor 9. Customer Service. Pernah berkomunikasi dengan chatbot saat menghubungi layanan pelanggan? AI kini semakin cerdas dalam menangani keluhan dan pertanyaan, menggantikan banyak peran customer service manusia dalam berbagai industri. Nomor 10. Desainer grafis. Dengan EA seperti Leonardo EA, Midjourney, dan DALL-E, menciptakan desain kini bisa dilakukan dalam hitungan detik. Banyak pekerjaan desain dasar yang dulu membutuhkan keterampilan manusia, kini bisa diselesaikan oleh AI dengan hasil yang menakjubkan. Jadi, apakah ini berarti kita semua akan kehilangan pekerjaan? Belum tentu. Meskipun AI mengambil alih banyak profesi, justru akan muncul peluang baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Pekerjaan lama mungkin hilang, tapi pekerjaan baru akan muncul. EA bukanlah akhir, melainkan awal dari era baru. Era di mana manusia yang mampu beradaptasi akan tetap bertahan. Mereka yang bisa bekerja berdampingan dengan EA, memanfaatkan keunggulan teknologi, akan menjadi pemimpin masa depan. Lalu bagaimana kita bisa bertahan? Apa pekerjaan yang masih aman di era EA?
Jika kalian ingin tahu jawabannya, kita akan membahasnya di video selanjutnya.